meyakini non-muslim itu tidak masuk surga. Non-muslim. Tapi apakah kemudian faktanya nanti di akhirat dia benar-benar tidak masuk surga, itu aku nggak bisa klaim. Itu hak prerogatif Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan mereaksi yaitu tentang ada perkataan Ustadz yang mengatakan bahwa orang non-muslim ataupun orang kafir belum tentu masuk neraka. Nah, ini adalah pembahasannya ya. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Aku sebagai seorang muslim meyakini non-muslim itu tidak masuk surga. Non-muslim. Tapi apakah kemudian faktanya nanti di akhirat dia benar-benar tidak masuk surga, itu aku nggak bisa klaim. Itu hak prerogatif Tuhan. Tapi berdasarkan informasi yang aku baca dari kitab suci yang menyatakan seperti itu. Karena itu para imam-imam kita, petinggi-petinggi Islam itu selalu mengajarkan satu kata. Saya benar tapi mungkin salah, dia salah tapi mungkin benar. Jadi relatif tetap kebenaran itu. Yang mutlak absolut hanya milik Tuhan. Kalau saya tangkap ya teman-teman ya memang benar ya. Kita tidak bisa memastikan si fulan itu masuk neraka walaupun si fulan ini adalah orang non-muslim ataupun orang kafir ya. Akan tetapi kalau si fulan ini orang kafir ya, jelas kekafirannya, kemudian si fulan ini juga hidup di lingkungan ataupun di negara yang mayoritas umat Islam, tapi dia tetap meninggal di atas kekufurannya, maka si fulan ini termasuk dari firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik itu di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Nah, teman-teman semuanya, tapi kalau kita ragu dengan kekafirannya, kemudian si fulan ini meninggal dengan kekufurannya ya, terus kita ragu apakah dia masuk neraka ataupun masuk surga. Nah, ini yang tidak betul ya. Jadi yang kita komentari adalah jika orang kafir ini ya tinggal di negara mayoritas Islam ataupun sudah banyak ceramah di Indonesia ini, kemudian si fulan ini tetap kafir ataupun meninggal dalam keadaan kafir, maka jelas ya seperti saya sebutkan dalam firman Allah tadi itu ya jelas si fulan ini masuk neraka ya. Tapi kalau kita memastikan si fulan ini orang kafir ini masuk neraka, kita tidak bisa memasukkan ke dalam neraka karena kita belum tahu ya, karena kita tidak tahu kemudian hari Allah memberikan taufik hidayah kepada orang kafir ini kemudian masuk Islam. Nah, itu yang saya maksud ya teman-teman ya. Coba kita dengarkan sekali lagi. Aku sebagai seorang muslim meyakini non-muslim itu tidak masuk surga. Ya, betul. Tapi apakah kemudian faktanya nanti di akhirat dia benar-benar tidak masuk surga, itu aku nggak bisa klaim. Itu hak prerogatif Tuhan. Tapi berdasarkan informasi yang aku baca dari kitab suci yang menyatakan seperti itu. Karena itu para imam-imam kita, petinggi-petinggi Islam itu selalu mengajarkan satu kata. Saya benar tapi mungkin salah, dia salah tapi mungkin benar. Jadi relatif tetap kebenaran itu. Yang mutlak absolut hanya milik Tuhan. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah syubhat ya. Jadi syubhat inilah seperti ini ya, samar-samar ya. Kalau orang kafir ini misal tinggal di Indonesia ya, di mayoritas umat Islam, di tengah-tengah kaum muslimin ya, ada dakwah di mana-mana. Kemudian orang non-muslim ini ya tidak mencari hidayah ya, padahal sudah banyak dakwah-dakwah di Indonesia. Kemudian non-muslim ini kemudian meninggal dalam keadaan kekufuran, nah maka terancam surat Al-Bayyinah tadi, yaitu masuk ke dalam neraka.
Nah, teman-teman semuanya, saya akan tampilkan ya penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi tentang terkait masalah ini. Karena beliau lebih tahu tentang masalah hal ini. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Baik, yang pertama, sebelum saya terangkan sedikit terkait dengan pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Manusia yang ditanya apa yang dia kerjakan. Itu dasarnya jangan mempertanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan ranah kita. Masuk di dalam hal itu sumber kesesatan. Sumber kesesatan. Dan masuk di dalam hal tersebut, itulah gaya berpikirnya iblis. Disuruh sujud, saya lebih baik daripada Adam. Dia dicipta dari tanah, saya dicipta dari api. Dia kiaskan pada suatu tidak ada hubungannya. Karena dia ingin tahu apa sebabnya dia disuruh sujud. Karena dia merasa dia lebih tinggi daripada Nabi Adam. Iya. Nah, itu hal yang harusnya kalau seorang muslim dia menghindarkan dirinya dari hal-hal yang seperti itu. Jangan dia masuk ke dalam itu. Kemudian yang kedua, sudah merupakan ketentuan dan takdir Allah. Ada yang manis, ada yang pahit. Ada keimanan, ada kekufuran. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Ya. Nah, itu semuanya punya hikmah di sisi Allah. Allah punya nama-nama yang maha pengampun, yang maha keras siksaannya, maha pengasih, maha penyayang, yang membalas seorang sesuai dengan perbuatannya, maha segera hisapnya. Ini nama-nama semuanya punya pengaruh di dalam penciptaan dan makhluknya. Ya kalau semuanya masuk Islam semuanya, ya tidak ada lagi perlunya nama Allah itu Syadidul Iqab. Jelas ya? Jelas. Jadi itu kelihatan dari keagungan dan kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala itu berbuat dari sesuatu ada hikmah di belakangnya. Ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagian dari hal tersebut ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Ada yang tidak kita ketahui. Baik, ahli sunnah itu membahasakan begini. Siapa yang dimasukkan ke dalam surganya, wa bi fadlihi wa rahmatihi, itu keutamaan dan rahmat Allah. Siapa yang disesatkan, wa bi adlihi, itu di atas keadilan Allah. Ya kalau mengatakan Allah tidak adil di situ, itu pemikirannya yang tidak adil. Ya. Katakan dia lahir dari kecil misalnya, dia memang seperti itu. Terus dia bergaul di mana? Dia lihat ada orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Ada yang diajarkan ilmu, ada ulama yang mengajari. Dia kemana? Kenapa tidak belajar? Kenapa dia tidak mempelajari? Kecuali kalau dia tinggal di tengah hutan, tidak ada yang mengajari, tidak ada yang menyampaikan kepadanya agama. Dia tidak tahu agama itu apa. Dia di atas kekafiran. Ini lain lagi masalahnya. Dia ada ujiannya di hari kiamat. Jelas ya? Jelas. Tapi kalau dia tinggal di tengah umat Islam, tinggal di sekitar manusia mengenal Islam, apalagi dia tinggal di masa sampai kepadanya media-media, dia dengar tentang Islam, maka masalah itu pada dia sendiri. Yang menjadi masalah pada dia sendiri. Kalau dikatakan Allah tidak adil dalam hal tersebut, itu cara berpikir dia yang tidak adil. Cara berpikirnya yang tidak adil. Itu mungkin beberapa poin pembahasannya dalam hal ini. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Syukron, jazakallah khairan Ustadz. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, hafidhullah ta'ala. Jadi ini adalah penjelasan yang sangat jelas sekali ya, teman-teman ya. Jadi kita juga tidak bisa menvonis seseorang itu masuk surga ataupun neraka. Akan tetapi, ya, kalau si fulan, misal orang non-muslim ini ya, tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, dan sudah banyak dakwah-dakwah di tengah-tengah non-muslim ini, kalau non-muslim ini masih belum mengenal Islam ya, kemudian tidak bersyahadat dan kemudian meninggal di atas kekufuran, maka terancam dalam firman Allah yang
tadi surat Al-Bayyinah ayat 6, yaitu tempatnya di neraka. Tapi ya kalau non-muslim ini tinggalnya di hutan ya, seperti Ustadz Zulkarnain tadi sampaikan, di hutan, belum ada dakwah yang menjumpai non-muslim ini ya, nanti kalau dia meninggal di akhirat, nanti ada ujian tersendiri, dan itu adalah pembahasan yang tersendiri ya, nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan jelaskan sedikit ya, yaitu tentang masalah ini. Jadi teman-teman semuanya ya, kita tidak bisa menghukumi seseorang non-muslim ataupun orang muslim ya, yaitu masuk neraka ataupun masuk surga ya. Banyak sekali dalil-dalil yang berbicara tentang hal ini, bahkan ini termasuk perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah, yaitu perkara yang diketahui secara terang benderang baik oleh para ulama ataupun oleh masyarakat awam. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden, yaitu yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Kemudian ya, tentang orang kafir ya, yaitu di neraka Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik itu di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Kemudian adapun kita meyakini atau mengatakan bahwa individu tertentu itu di surga atau di neraka, maka hal ini tidak boleh kita lakukan ya. Kecuali jika memang ada dalilnya bahwa si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, ini karena hanya Allah SWT yang mengetahui perkara yang gaib ini dan tersembunyi. Bahkan walaupun orang tersebut adalah orang mukmin asli atau orang kafir asli ya, maka tidak boleh bagi kita untuk mengatakan semisal si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah mengharapkan dan mendoakan seseorang untuk masuk surga. Jika zahirnya selama ini di dunia adalah orang yang beriman, atau kita juga bisa mengatakan si fulan adalah muslim, dan jika dia meninggal di atas keimanannya, maka dia akan masuk surga. Atau mengatakan si fulan adalah kafir, dan jika dia mati di atas kekufurannya, maka dia akan masuk neraka. Dengan kata lain, kita mengembalikan kepada hukum umum. Jika seseorang itu memang adalah orang yang beriman, maka dia masuk surga. Akan tetapi jika dia adalah orang yang kafir, ya, maka dia akan masuk neraka. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Semoga bisa dipahami. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.